Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepiye kabare bocah-bocah kelas 6 ingkang Bunda tresnani? Muga-muga kabeh tansah sehat lan tetep semangat. Yo, ing dina iki kita sinau basa Jawa piwulang 3. Sadurunge diwiwiti, ayo maca basmalah bareng-bareng supaya pasinaon dina iki bisa lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar sing disinau dina iki yaiku 3.3 memahami teks cerita pengalaman yang mengesankan lan 4.3 menulis dan menyajikan teks cerita pengalaman yang mengesankan. Piwulang 3 bahas babakan pengalamanku. Saben wong duwe pengalaman dhewe-dhewe. Pengalaman ana sing nyenengke, ngisin-ngisini, nrenyuhake, guyokake, nganyelake, medeni, uga nyedihake. Ya, setiap orang itu pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Walaupun kakak adik, walaupun saudara, keluarga, ya pasti tetap punya pengalaman masing-masing. Pengalaman itu ada yang menyenangkan, ada yang memalukan, mengharukan, kemudian lucu, ya, guyokake, menyebalkan, menakutkan, atau juga menyedihkan. Saka pengalaman bisa nambahi pinter, nambah sedulur, uga bisa nambah wawasan jembar. Ya, jadi dari pengalaman itu bisa menambah kita itu tambah berilmu, tambah pintar. Ya. Kemudian menambah saudara, ya, mungkin kalau kita pengalaman di sekolah ya atau di tempat lain seperti itu bisa menambah saudara, menambah teman, juga bisa menambah wawasan kita. Tambah umur, tambah pengalaman. Pengalaman sing becik kanggo pancatan nindakake luwih becik meneh. Pengalaman Allah dadi pangeling-eling ora dibaleni meneh. Tambah umur manusia pasti juga tambah pengalaman, ya. Nah, pengalaman yang baik untuk loncatan ya atau untuk pijakan untuk supaya kita itu bisa berbuat baik lagi. Nah, kalau pengalaman yang buruk itu untuk pengingat, ya, pembelajaran supaya kita tidak mengulangi hal itu lagi. Nulis cerita pengalaman. Nulis pengalaman pribadi luwih gampang tinimbang nulis karangan fiktif. Nulis pengalaman pribadi nyritakake lelakone dhewe kang wis tau kelakon utawa wis dilakoni mbiyen. Jadi kalau kita menulis cerita pengalaman pribadi kita itu lebih mudah dibandingkan kalau kita menulis karangan fiktif atau fiksi, imajinasi, ya, seperti dongeng, kemudian cerpen, ya. Mengapa? Karena kita mengalaminya sendiri. Jadi lebih mudah. Luwih gampang maneh menawa pengalaman iku nandes njero ing ati utawa ora bisa dilalekake, ya. Lebih gampang lagi kalau pengalaman itu tersimpan di dalam hati atau mengesankan, ya. Jadi teringat terus, tidak bisa dilupakan.
Tulodo pengalaman, contohnya nggih. Pengalaman mlebu sekolah anyaran, pengalaman masuk sekolah baru. Tiba pas ajar pit, jatuh ya saat belajar sepeda. Lali orang gawa duit nalika jajan, lupa bawa uang saat jajan. Kemah cedak candi tua, kemah di dekat candi tua ya. 5. Kelangan kucing, kehilangan kucing atau hewan peliharaan. Nah, di buku bahasa Jawa kalian ada 3 cerita pengalaman ya. Kalian bisa baca sendiri, dan cerita pengalaman itu cerita pengalaman yang lucu-lucu ya. Kalau penasaran silahkan boleh dibaca sendiri ya. Ada 3 cerita itu. Cara nulis pengalaman pribadi. Siji, nemtokake topik utawa tema cerita pengalaman sing arep ditulis. 2, gawe cengkorongan. 3, ngembangake cengkorongan. 4, cerita digawe kang runtut utawa urut. 5, gunakake basa sing becik, ukara sing bener, gampang dipahami lan trep. Ya, cara kita menulis pengalaman pribadi, cara kita menulis cerita pengalaman pribadi itu yang pertama kita tentukan dulu mana cerita yang akan kalian tulis ya. Kan ada banyak ya, kalian pasti punya banyak cerita pengalaman yang sudah pernah kalian alami. Nah, itu tentukan dulu mana. Lalu setelah itu buat cengkorongan. Cengkorongan itu kerangka. Terus yang ketiga, ngembangke cengkorongan, mengembangkan kerangka cerita kita. Terus 4, cerita digawe kang runtut. Jadi ceritanya itu dibuat yang urut runtut. Kan kalau kisah peristiwa itu kan pasti ada awalannya, kemudian alurnya ya, jalan ceritanya, berarti dibuat dengan runtut. Kemudian yang kelima, jangan lupa digunakan basa sing becik. Jadi bahasa yang baik, kalimat yang benar dan mudah dipahami. Isinya cengkorongan ya, tadi kan di slide sebelumnya ada cengkorongan atau kerangka cerita. Mungkin kan tidak tahu seperti apa toh Bunda. Nah, Bunda akan jelaskan. Isinya cengkorongan yaiku 1, kapan lan ing ngendi kedadeane. 2, sapa wae kang ngalami. 3, sebab kedadean. 4, kedadeane kepriye. 5, akibat saka kedadean. 6, kang ndadekake ora bisa dilalekake. Jadi isi dari kerangka cerita itu yang pertama kapan dan di mana kejadiannya, peristiwanya itu di mana dan kapan. Terus 2, siapa yang mengalami? Apakah hanya kalian sendiri atau mungkin dengan teman, dengan keluarga ya, bisa disampaikan. Terus penyebab kejadiannya ya, latar belakang dari kejadiannya itu. 4, kedadiannya kepriye ya, peristiwanya bagaimana ya, alur ceritanya disampaikan dari awal sampai akhir dengan urut, dengan runtut. 5, akibat saka kedadian. Nah, kalau ada sebab pasti ada akibatnya ya. Jadi hasil dari kejadian itu seperti apa atau peristiwa itu akhirnya bagaimana ya. 6, kang ndadekake ora bisa dilalekake. Jadi yang membuat pengalamanmu itu tidak bisa dilupakan. Dan tadi kan mengambil cerita yang mengesankan, yang tidak bisa dilupakan. Mengapa? Itu dijelaskan. Tugas nggih, tulisan 1 cerita pengalamanmu sing ora bisa dilalekake nggih. Ditulis 1 cerita pengalaman yang tidak bisa kamu lupakan. Pengalaman yang mengesankan. Nggih, kalau kan Bunda sampun ngendikan ya, ada beberapa tahap-tahap. Nah, itu tugas kalian digarap
ing kertas. Nah, cukup semanten penjelasan saking Bunda. Pasinaon awake dhewe wis rampung, nggih. Kita tutup kanthi waosan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga pasinaon ing dina iki bisa manfaat kanggo sakabèhe. Matur nuwun. Tetep nggih stay at home, stay healthy nggih. Muga-muga kabeh tansah sehat, selamat, bagas waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.